Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan untuk kita semua bersama-sama pada kesempatan kali ini 14 Syawal ya. Berketepatan pula dengan 13 April 2025. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu Bakal Nahwu 1 di pertemuan ketiga, yang mana pada Bakal Nahwu 1 ini kita merujuk pada matan Al-Ajurumiyah ya. Matan Al-Ajurumiyah yang mana merupakan karya buah tulis dari seorang ulama nahwu yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullahu taala ya. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembelajaran ya, yang mana kita sebelumnya sudah membahas tentang jenis-jenis i'rab dan tanda-tandanya ya, yang mana tanda-tanda i'rab yang asli itu ada 4 ya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, rafa' dengan tanda aslinya adalah dhammah, nasab dengan tanda aslinya adalah fathah, al-khafat atau jar tanda aslinya adalah kasrah, al-jazm ya, jazm tanda aslinya adalah sukun ya. Ini sebagaimana yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu ya. Adapun pembelajaran pada hari ini kita akan melanjutkan yaitu pada bab mu'robat ya, pada bab mu'robat. Teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, kembali lagi ya. Sebelum kita membahas pembagian ataupun secara perinci dari mu'robat ini, kita ingin meroja apa sih yang dimaksud dengan mu'rob ya. Tentunya hal ini sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu ya, bahwasanya kalau i'rab merupakan perubahan ya, perubahan harokat di suatu kata, perubahan harokat di suatu kata yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi ya terhadap perubahan tersebut secara zahir maupun muqaddar ya, secara tampak jelas ataupun tidak perubahan tersebut ya. Jadi yang dimaksud dengan mu'rab ya, yaitu adalah kata dari tersebut ya, kata tersebut yang mengalami perubahan. Kalau i'rab perubahannya ya, harokatnya berubah-berubah, nah itu i'rab. Sedangkan mu'rab adalah kata yang akhir harokatnya itu dapat berubah ya, seperti rojulun bisa berubah menjadi rojulan, bisa berubah menjadi rojulin, kitabun, kitaban, kitabin ya, seperti itu. Nah, sebelum melanjutkan, apakah suara anak ini jelas teman-teman sekalian? Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan ya mengenai mu'rab ya, ini telah kita sebutkan tadi adalah kata yang akhir harokatnya dapat berubah ya, karena perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik secara jelas maupun tidak. Maksud dari secara jelas maupun tidak adalah perubahannya ya. Ini sudah kita bahas mengenai hal ini di pelajaran sebelumnya ya. Bisa dilihat di video sebelumnya ya untuk merojaah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan ya, mu'rab tentunya terbagi menjadi 2 ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama nahwu kita ya. Terutama di sini Ibnu Ajurum mengatakan al-mu'rabatu kisman ya. Mu'rabat itu terbagi menjadi 2.
qismun yu'rabu bil harokat. Yang pertama, mu'rab dengan harokat. Ya. Mu'rab dengan harokat ini merupakan asalnya, ya, aslinya. Ya. Kemudian yang kedua, wa qismun yu'rabu bil huruf. Ya. Mu'rab dengan huruf. Nah, inilah yang disebut dengan niyabah, ya, digantikan sebagai pengganti dari tanda asli, dari sebuah kata, ya. Jadi kalau harokat itu tanda aslinya bagaimana telah kita sebutkan tadi, rafa tanda aslinya dhammah, nasab tanda aslinya fathah, khafat tanda aslinya kasrah, jazm tanda aslinya sukun. Sedangkan mu'rab dengan harokat, mu'rab dengan huruf, ya seperti dengan waw, dengan alif, dengan nun, dengan ya, dengan menghapus huruf illah dan lain sebagainya, itu merupakan niyabah, ya, pengganti dari tanda asli. Sebagaimana hal ini juga sudah kita jelaskan di pertemuan kedua. Baik, mu'rab dengan harokat terbagi menjadi 4. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk fokus di sini. Ya, sebenarnya pertemuan kali ini kita tidak terlalu panjang ya, karena kita hanya membahas tentang mu'rab dengan harokat. Terbagi menjadi 4. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, dan yang keempat adalah fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Ya, hal ini juga yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum dalam matanya. Beliau mengatakan, "Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in." Ya. Yang diirabkan dengan harokat itu ada 4 jenis, kata beliau. Al-ismul mufrad. Yang pertama isim mufrad. Wa jam'ut taksir. Yang kedua jamak taksir. Wa jam'ul muannatsi salimu. Ya, yang ketiga jamak muannas salim. Dan yang keempat, wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Ya. Dan fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Ya, nanti akan kita jelaskan satu persatu dari apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Ajurum, apa maksudnya, apa hukumnya, dan bagaimana contohnya, serta penerapan dalam i'rab. Ya, nanti akan kita coba dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita langsung saja, ya, masuk pada poin yang pertama, yaitu isim mufrad. Ya, isim mufrad. Apa yang dimaksud dengan isim mufrad ya? Nah, tentunya sebelum kita membahas lebih jauh, seperti biasa, kita harus tahu definisi dari suatu istilah. Supaya apa? Supaya nanti ke depannya kita mudah tergambarkan dalam benak kita. Ya, memang demikian. Pembelajaran nahu, terutama dalam bahasa Arab ya secara global, nahu secara khusus seperti nahu dan sorof ya. Secara khusus kita itu dua yang diminta. Yang pertama hafal, dan yang kedua faham. Ya, dua hal ini dituntut tatkala kita mempelajari mata pelajaran ini. Ya, kita hafal istilahnya, kita hafal contoh-contohnya, serta kita hafal hukum-hukumnya, dan terakhir hafal faham terkait hal-hal tersebut. Ya, faham karena hal tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran nahwu, terutama nantinya tatkala kita mengaplikasikannya dalam membaca kitab. Iya, apa sih yang dimaksud isim mufrad? Iya, dalam kitab Al-Mumti, iya. Dikatakan huwa ma laisa masnan wala majmu'an wala minal asma'il khamsah. Ya. Yaitu kata yang bukan musanna, bukan jamak, dan bukan pula dari isim yang 5. Ya. Apa nih? Ya, musanna itu apa? Jamak itu apa? Isim yang 5 itu apa? Nah, tentunya dalam hal ini nanti akan ada babnya. Ya. Tentunya secara ringkas, yang dimaksud dengan isim mufrad adalah isim yang menunjukkan terhadap makna tunggal. Ya, makna tunggal. Contoh, kitabun. Ya, satu buah buku. Rojulun, seorang pemuda.
masjidun, ya, sebuah masjid. Nah, jadi makna tunggal. Ya, karena dalam bahasa Arab ada makna tunggal, ada musanna yang ganda dan jamak, ya, lebih daripada dua, ya. Dan hal ini juga ada dalam bahasa Indonesia kita. Kemudian secara hukum bagaimana? Apa sih hukumnya? Ya. Hukumnya yurfa'u bid-dhammah wa yunsabu bil fathah wa yujarru bil khafd, ya, wa yujarru bil kasrah atau wa yukhfadu, ya, bil kasrah. Rafa dengan dhammah, ini sebagaimana kita ketahui, rafa dia dengan dhammah, ya. Nasab dengan fathah dan khafat dengan kasrah. Nah, jadi kita ini hafal harus hukumnya, hukum dari isim mufrad. Jadi tatkala kita mengetahui dalam suatu kata ia merupakan isim mufrad, maka gampang bagi kita. Karena ia tidak terlepas dari tiga harokat ini. Kalau nggak domah, ya fathah dia. Kalau nggak fathah, ya kasroh dia. Karena sebagaimana yang telah kita sampaikan, isim dia tidak menerima sukun. Itu satu. Kemudian fi'il, ia tidak menerima kasroh. Dua. Ya, itu sebuah kaidah yang hal ini juga disinggung oleh Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala tatkala beliau menjelaskan dalam bab i'rab, ya. Nah, dalam bab i'rab tatkala beliau mengatakan wa aqsamuhu arba'ah, ya. I'rab terbagi menjadi 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun, yaitu ada rafa, ada nasab, ada khafat, ada jazm. Falil asma'i min dzalika, ya. Tanda untuk isim yaitu ar-raf'u wan nasbu wal khafdu, ya. Wala jazma fiha, yaitu khusus untuk isim tandanya ada rafa, ada nasab dan ada khafat dan tidak menerima jazm pada isim. Ya, walil af'ali min dzalik, ya. Ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha, ya. Dan tanda untuk fi'il yaitu ada rafa, ada nasab dan ada jazm dan tidak ada khafat atau jar yang sering kita kenal pada fi'il, ya. Teman-teman sekalian, ini semoga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah-kaidah seperti ini setidaknya kita catat dan kita hafal, ya. Karena sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ya, dalam pelajaran ini hafal, faham. Kalau kurang faham, ditanya, ya. Jangan segan-segan untuk bertanya dalam masalah ilmu nahu, kita akan diskusi, ya, insyaallah taala. Teman-teman sekalian, inilah yang telah kita sebutkan, ya, dari segi pengertian serta hukumnya, ya. Kemudian kita masuk kepada contoh, ya. Contohnya di sini kita buat rajulun, ya, sebagaimana tadi telah kita sebutkan, seorang pemuda, Muhammadun, ya. Muhammad, Musa, mukminah, ya, seorang mukminah, ya. Jadi di sini kita sebutkan isim yang mana dia dari segi hukum atau hukum i'rabnya dia itu zahir dan muqaddar. Ya, dalam pertemuan yang lalu muqaddar yang mana pada umumnya diakhiri dengan alif maksurah, ya. Yang mana nantinya terdapat pada isim maksur, ya. Kemudian pada isim mankus, yaitu yang muqaddar. Jadi kita sebutkan di antara contoh-contohnya juga. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian, setelah kita mengetahui hukumnya dan contoh-contohnya, ya, bagaimana pengaplikasiannya dalam i'rab, ya. Contoh di sini kita buat qala Muhammadun, ya. Qala Muhammadun. Jadi yang kita titik beratkan di sini ada pada kata yang kita merahkan, ya, Muhammadun. Pada kalimat Muhammadun ini kan rafa dengan dhammah, ya, ataupun kita katakan marfu'un, ya. Kita katakan marfu'un. Jadi bagaimana kita mengi'rabnya? Mengi'rabnya sebagaimana yang telah kita sebutkan di sini, ya. Kita analisis. Nah, dia isim mufrad, ya. Marfu'un, ya. Apa tanda rafa'nya? Nah, di sini kita katakan wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah
ad-dhammatu az-zahiratu. Ya. Dhammah zahirah. Dhammah yang tampak. Ya, zahirah sebagaimana kita sebutkan artinya tampak ya, jelas. Nah, jadi misal kalau yang muqaddar gimana? Kita gantikan Muhammad menjadi Musa, ya. Qala Musa. Sama. Ismun mufrad, ya. Karena kita membahas isim mufrad. Marfu, na'am. Tanda rafa'nya apa? Ad-dhammah muqaddarah, ya. Tinggal dirubah. Zahirah menjadi muqaddarah. Ya, yang tak tampak. Jadi dhammah tersebut tidak tampak. Ya, dhammahnya tidak tampak. Sebagaimana alasan ketidaktampakan dhammah, ini sudah kita bahas ada 3. Ya, ada ta'adzur, ada thiqal dan munasibah. Ini bisa dirujuk di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana dengan nasab? Ya, nasab dengan fathah. Nah, di sini kita buat contoh. Ra'aitu Muhammadan, ya. Muhammad yang pertama kali tadi contohnya dia Muhammadun, kemudian di contoh kedua dia menjadi Muhammadan. Nah, tentunya ini ada faktornya mempengaruhinya, yaitu kata sebelumnya. Tapi kita belum membahas itu. Kita masih membahas pada poin yang telah kita sajikan, yaitu tentang isi mufradnya saja. Ya, dikata Muhammad. Yang pertama Muhammadun, yang kedua menjadi Muhammadan, ya. Maka dalam hal ini dia Muhammadan ismun mufradun. Ya, dia tetap mufrad, ya isi mufrad kita katakan, ya. Nah, yang awalnya marfu berubah menjadi mansub, ya. Mansubun wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah, ya. Fathah yang tampak. Begitu juga kalau kita ganti Muhammadan menjadi Musa, ya tinggal dirubah yang zahirah menjadi muqaddarah. Ya, zahirah menjadi muqaddarah. Kemudian yang ketiga, sebagaimana kita sebutkan di sini, dan khafat dengan kasrah, ya. Di sini ila Muhammadin. Nah, sebagaimana di awal-awal, ila merupakan di antara dari huruf jar. Konsekuensi dari huruf jar adalah kata setelahnya pada umumnya apabila bertemu dengan isim, maka dia akan menjadi kasrah, ya. Dia akan berubah menjadi kasrah. Memang nanti ada beberapa keadaan yang mana seharusnya dia kasrah tapi dia tidak menjadi kasrah, ya. Itu dalam satu pembahasan seperti mamnu' minas saraf, ya, atau istilah lainnya ghairu munsharif, ya, seperti ila Ibrahim, ya. Kita tidak katakan ila Ibrahimi, ya, seperti itu. Karena mamnu' minas saraf dia tidak menerima kasrah dan tanwin, ya. Akan ala kulli hal insyaallah pembahasan tersebut kita khususkan di akhir, ya. Hal inilah yang kita dapati di beberapa buku syarah dari Matan al-Ajurumiyah. Mereka tidak terlalu dalam, ya, membahas mamnu' minas saraf di awal. Ya, kenapa? Karena mamnu' minas saraf atau ghairu munsharif tadi yang telah kita singgung sedikit mengenai pengertiannya, yaitu isim yang dia tidak menerima tanwin ataupun kasrah, ya. Disebabkan karena ada beberapa sebab yang menyebabkan sebuah kata itu menjadi mamnu' minas saraf, ya, atau ghairu munsharif. Jadi, kalau kita sajikan di awal, ya, maka itu akan membuat kebingungan nantinya. Walaupun secara hukumnya sangat mudah, kurang lebih hampir mirip dengan isi mufrad. Hanya yang membedakan adalah khafat dengan fathah. Cuma di situ saja. Rafa dengan dhammah sama, nasab dengan fathah sama, ya. Tapi berbedanya di khafat. Ya, kalau di isi mufrad biasa dia khafat dengan kasrah. Tapi kalau ghairu munsharif atau mamnu' minas saraf, khafatnya dengan fathah, ya. Sini kita buat ila Muhammadin, ya, ila Muhammadin.
Gimana contoh untuk kita i'rabkan? Yaitu seperti ini. Ya, Muhammadin ismun mufradun makhfudun. Ya, makhfudun. Wa alamatu khafdihi al-kasra az-zahirah. Kalau seandainya kita ubah menjadi majrurun, boleh enggak? Boleh jawabannya. Ya, boleh. Karena sebagaimana hal ini telah kita sebutkan di awal, ya. Ini hanya perbedaan istilah dari mazhab ilmu nahu saja. Sedangkan makna aslinya sama. Hanya perbedaan istilah. Ya, khafat ataupun makhfud itu pada mazhab Kufah, ya. Sedangkan majrur atau jar itu pada mazhab Basrah, ya. Kembali lagi mana kita enaknya lah, ya. Mana kita enaknya. Tapi kebanyakan kalau kita lihat di beberapa buku syarah mereka menggunakan apa namanya? Istilah jar, ya, atau majrur. Ya, ini bisa teman-teman lihat di beberapa buku syarah, syarah matan ini, ya. Tapi kalau Anda pribadi, Anda lebih suka gaya mengikuti dari apa yang telah dituliskan oleh Ibnu Ajurum. Jadi kita mencoba kalau mengi'rab dengan gaya dari Ibnu Ajurum, ya. Tatkala beliau mengatakan istilah jar dengan khafat, ya, kita juga mencoba menggunakan hal tersebut, ya. Seperti ini, ya. Begitu pula tadi kalau seandainya kita katakan ila Musa, ya, ila Musa. Ya, sama seperti i'rab sebelumnya, yaitu zahira tinggal dirubah menjadi muqaddarah. Ya, jadi isim mufradun makhfudun wa alamatu khafdihi al-kasrah al-muqaddarah. Nah, tentunya dalam hal ini teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar dalam bahasa Arab, terutama nahu, bertanya-tanya, emangnya kayak gini ya cara mengi'rab? Nah, perlu kita titik beratkan, ada beberapa cara, ya, ada beberapa cara yang mana para ulama nahu sendiri, ya, yang penting itu dapat mudah difahami, ya, karena ada gaya-gaya dari mereka mengi'rab. Ada yang langsung dari ismun pertama kali yang disebutkan, ya, jenisnya dulu. Kemudian setelah jenis, kedudukan i'rabnya, ya. Misal marfu kah, mansub kah, mahfud kah, tapi jenis dari isimnya itu tidak disebutkan. Nah, kalau kita di sini kan kita sebutkan isimnya isim apa, ya kan? Isim mufrad kita sebutkan. Nah, tapi ada sebagian yang tidak demikian. Dia langsung ismun marfu'un. Ya, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah. Kemudian disebutkan jenis isimnya dia apa? Ya, dia minal ismi al-mufrad. Seperti itu. Ada yang sebagian seperti itu. Ya, ada yang sebagian seperti itu. Jadi, hal ini tak mengapa, ya. Ala kulli hal, intinya bagaimana kita mudah dalam belajar, ya. Yang penting kita paham dari segi kedudukan, jenis, ya. Kemudian sebabnya. Kemudian kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu kepada jamak taksir. Ya, pada jamak taksir. Apa sih yang dimaksud dengan jamak taksir? Ya. Yang dimaksud dengan jamak taksir huwa madalla ala aktsar min itsnaini, ya, ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi, ya. Apa itu? Yaitu kata yang menunjukkan lebih dari dua dengan perubahan pada bentuk tunggalnya, ya. Ini sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Jadi jamak dia terbagi, ya. Nah, pada hari ini kita bahas jamak itu ada, sebenarnya jamak itu terbagi menjadi tiga, ya. Jamak muzakkar salim, ini yang pertama. Yang kedua, jamak muannats salim. Yang ketiga, jamak taksir. Ya, tapi yang ala kulli hal kita belajar sesuai dengan babnya, ya. Jadi kita tidak sesuai dengan subbab dari jamak ini tersendiri. Ya, kita langsung kepada mu'robat bil harokat. Ya, jadi sesuai dari hal ini maka kita akan mendapati dua jamak, ya, yaitu jamak taksir dan jamak muannats salim. Karena dua jenis ini mereka menggunakan tanda asli.
yaitu harokat. Sedangkan jamak muzakkar salim ia menggunakan huruf, ya, yaitu nanti huruf waw dan huruf ya. Yang mana hal ini nanti akan kita dapatkan di pertemuan selanjutnya, ya. Jamak yaitu kata yang menunjukkan lebih dari dua, ya. Misal buku-buku, ya, itu kan lebih banyak, ya, lebih dari dua. Jadi dalam bahasa Arab yang dikatakan jamak itu lebih dari dua, ya. Kalau dua dia belum jamak. Istilahnya dalam bahasa Arab adalah musanna, ya. Pena-pena, apalagi rumah-rumah, ya. Misal dalam bahasa Arabnya kalau rumah baitun, kalau jamaknya buyutun, ya. Pemuda rojulun, para pemuda rijalun, ya, dan lain sebagainya dari contoh-contoh yang ada. Kemudian teman-teman sekalian, ya, secara hukum dia sama dengan isi mufrad. Secara hukum dia sama, ya, yaitu rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, dan khafat dengan kasrah. Jadi dalam hal ini kita tidak memperpanjang waktu karena kurang lebih sama cara-cara mengi'rabnya, dengan istilahnya juga sama. Hanya saja yang membedakan dia pada kata yang akan menjadi titik fokus kita. Di situ dia, ya. Di sini kita kasih contoh rijalun, ya, para pemuda, kutubun, buku-buku, aklamun, pena-pena, buyutun, rumah-rumah. Di mana maknanya ini lebih daripada dua. Tiga sudah terbilang jamak, ya. Kemudian kita contohkan di sini qala rijalun, ya, qala rijalun. Kita perhatikan di kata rijal, ya. Ini sebagaimana sama seperti tadi. Rijalun jam'ut taksir. Ya, kita sebutkan jenisnya, ya. Jamak taksir. Marfu'un, ya, dan tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah. Ya, gitu juga tatkala kita katakan ra'aitu rijalan. Kita fokuskan ke rijal, ya, rijalan, ya. Seperti ini, rijalan jamak taksir mansubun dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah, ya. Kemudian yang terakhir yaitu pada khafat, ya. Rijalin jam taksir makhfudun wa alamatu khafdihi al-kasrah az-zahirah. Ya, tentunya menjadi sebuah pertanyaan, ya, apakah di jamak taksir terdapat isim yang mana i'rabnya itu muqaddarah? Jawabannya ada, ya. Jawabannya ada, ya. Seperti bisa nanti pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah mengatakan wa taron nas sukara wa ma hum bisukara, ya, seperti sukara, kalimat sukara, ya. Itu bisa dicari, ya. Teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Begitu juga menjadi sebuah pertanyaan, apakah dalam jamak taksir ini dia ada yang jenisnya seperti ghairu munsharif atau mamnu' minas sharaf? Ini agak kita singgung sedikit lagi, ya. Tentunya jawabannya ada. Ya, sebagaimana kita sebutkan, kalau dia kasroh niyabah, ya, maka dia niyabah. Niyabahnya menjadi apa? Menjadi fathah, ya. Niyabahnya menjadi fathah. Sebagaimana Allah katakan, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin, ya, fi mawatina, ya. Seharusnya kalau sebagaimana kaidah yang telah kita sebutkan, fi merupakan di antara huruf jar, maka apabila ada sebuah isim yang didahului oleh huruf jar maka dia harus kasroh. Nah, di sini tertulis ataupun dibaca fathah menjadi mawatina, ya. Kenapa dia mawatina? Karena dia termasuk di antara ghairu munsharif atau mamnu' minas sharaf, ya. Insyaallah penjelasannya juga nanti akan kita lanjutkan. Atau dalam firman Allah, Allah katakan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, ya, bimasabiha, ya.
Bi itu huruf jar, ya. Bimasabiha, ya. Masabih itu bentuk jamak taksir, ya, dari misbah, ya. Teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ya, sedikit lagi ada dua pembahasan lagi, ya, yaitu tinggal jamak muannas salim dan fiil mudhari yang tidak bersambung dengan apapun di akhirnya, ya. Jadi begini, ya, untuk jamak taksir, ya, kita coba ulangi lagi, yaitu kata yang menunjukkan lebih dari dua dengan perubahan pada bentuk tunggalnya, ya. Jadi dari bentuk tunggalnya dia ada perubahan sedikit. Sebagaimana tadi kita contohkan, rojulun, ya. Huruf ra berbaris fathah, sedangkan di sini tatkala dia menjadi jamak menjadi rijalun, ya. Barisnya sudah berubah menjadi kasrah, ya. Jadi ada perubahan pada bentuk tunggalnya. Rojulun di jim, ya, barisnya dhammah dan tidak ada alif mat setelah jim. Sedangkan di sini ada dia. Menjadi rijalun. Perubahannya ada dua. Yang pertama pada baris jim, yaitu menjadi fathah dan diberi alif, ya. Tentunya kalau kita ingin mendapati jamak-jamak taksir seperti ini, maka perbanyaklah untuk membaca kamus, ya. Karena jamak taksir yang disebutkan oleh para ulama, ya, sangat sedikit yang memiliki wazan. Apa itu wazan? Timbangan pola, ya, atau pola kita katakan, ya, pola perubahan. Maka dikatakan taksir. Taksir itu artinya pecah, rusak, ya. Taksir itu pecah, rusak. Jadi yang mana dari bentuk tunggalnya rusak tatkala dia menjadi bentuk jamak, ya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, rojulun menjadi rijalun, kitabun menjadi kutubun, qalamun menjadi aqlamun, baitun menjadi buyutun. Pecah bentuknya, rusak polanya, ya, berubah dari bentuk tunggalnya. Maka apabila yang mana polanya sangat-sangat sedikit, ya, para ulama menjelaskan kalau kita ingin mengetahui itu jamak taksir atau bukan, maka perbanyaklah kita membaca kamus, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyaklah mendengar dari lisan-lisan orang Arab. Karena tidaklah yang mengetahui itu jamak taksir kecuali hanya orang-orang Arab. Nah, jadi kita sebagai ajami, kita ini sebagai non-Arab, ya, lisan kita bukan lisan Arab, maka banyak-banyak kita dengar orang-orang Arab, ya, berbicara, ya, seperti tatkala ya muhadharah dan lain sebagainya. Yang mana kita bisa mengambil manfaat dari hal tersebut supaya membiasakan telinga kita mendengar kosakata-kosakata dalam bahasa Arab, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu jamak muannas salim, ya, jamak muannas salim. Apa yang dimaksud dengan jamak muannas salim? Kita sudah tahu. Jamak tadi apa, ya? Dikatakan huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini ala mufradihi. Ya. Apa itu? Yaitu kata yang dijamakkan. Nah, kita tahu tadi, ya, istilah jamak kita sudah tahu. Kata yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan, mazidatain. Ya, dia sebagai mazid, sebagai tambahan. Ya, ala mufradihi, pada bentuk tunggalnya. Nah, itu gimana? Nah, nanti kita lihat, ya. Kita bahas dulu secara hukum. Hukumnya rafa dengan dhammah. Nah, masih sama. Jadi untuk di isim mufrad, isim jamak taksir sama, ya, dengan ini. Rafa dengan dhammah. Jadi mirip-mirip dia. Mudah untuk kita hafal jadinya, ya. Nasab dengan kasroh. Nah, ini dia yang menjadi pembeda. Nasabnya dia dengan kasroh, sedangkan sebelumnya pada isim mufrad dengan isim jamak taksir, nasabnya dengan fathah. Sedangkan jamak muannas salim tidak. Nasab dengan kasroh dan khafat dengan kasroh. Ya, di sini pembedanya cuman di, ya, cuman di nasab dengan kasroh saja. Ya, di contohnya kita sebutkan.
Mu'minatun. Ya, mu'minatun ini bentuk tunggalnya, ya. Seorang mukminah. Jadi kalau kita ingin menyebutkan para mukminah gimana? Nah, kita lihat pada pengertian. Dari pengertian itulah yang memberikan rumus kepada kita. Dijamakkan dengan alif dan ta sebagai bentuk tambahan. Ya, yaitu kita perhatikan mu'minah, ya. Setelah huruf nun ada alif. Ya, setelah huruf nun diberikan alif dan diberikan huruf ta mazidah, ya. Yang mana dua huruf ini merupakan mazidatain, ya, dua huruf tambahan, ya, yang mana ini menjadikan rumus untuk menjadi rumus terhadap jamak muannas salim, ya. Mukminatun menjadi mukminatun. Gitu juga muslimatun. Gampang menjadi muslimatun, ya. Dan isim-isim muannas lainnya kalau kita mendapatinya, ya. Tapi perlu menjadi catatan, tidak semua isim yang mana yang pada bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya dia isim muannas, maka dia dijamakkan secara otomatis menjadi jamak muannas salim. Tidak demikian. Ya, makanya itu kembali lagi, banyak-banyaklah membaca kamus dan banyak-banyaklah mendengar orang-orang Arab berbicara. Maka kita akan mengetahui hal-hal tersebut, ya. Itu dia. Kita masuk kepada contoh seperti ini, qalat mu'minat, ya, mu'minatun, ya. Rafa dengan dhammah, ya, tentunya sama sebagaimana dua istilah sebelumnya, ya, yaitu pada isim mufrad, begitu pula pada jamak taksir, ya. Jamak muannas salim marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah, ya, ad-dhammah az-zahirah. Kemudian, di sini menariknya tadi, ya. Ra'aitu mu'minatin. Ya, ra'aitu mu'minatin. Dia nasab dengan kasrah, ya. Yaitu jamak muannas salim mansubun wa alamatu nasbihi kasrah zahirah. Ya, seperti itu. Kasrah zahirah. Dan pada khafat yang mana ia dengan kasrah sama, ya. Penyebutannya dengan sebelumnya, hanya berbeda di mansub dan makhfud saja, ya. Teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, ya. Ada sebuah pertanyaan, ya. Ini kan jamak muannas salim. Salim kan artinya selamat, ya. Kenapa dia dikatakan sebagai jamak muannas salim? Ya. Dalam syarhu Al-Azhari ala Al-Jurumiyah, Summiya hadha al-jam' bisalim li salamati bina'i mufradihi min at-taghayyur ghaliban. Ya, disebutkan bahwasanya dinamakan sebagai jamak bisalim yang selamat, ya. Kenapa? Disebutkan li salamah, ya, karena selamatnya bentuk mufrad, selamatnya bentuk tunggal minat taghayyur, dari perubahan kepada jamak, ya. Jadi kalau dia selamat bentuknya, maka dia termasuk jamak muannas salim, atau bentuknya selamat jadi dia termasuk dari jamak muzakkar salim, ya. Jadi gitu juga. Kenapa dikatakan jamak taksir? Karena dia nggak selamat, ya, karena dia rusak, berubah, ya. Ya. Dia nggak selamat dari taghayyur, dia nggak selamat dari perubahan, ya. Dari mana nggak selamat atau dari mana selamatnya? Coba perhatikan. Mu'minah, ya. Jadi yang dilihat adalah dari huruf mim, kemudian huruf alif, ya, mim lagi, dan nun. Kita perhatikan 4 huruf itu, ada perubahan tidak dari segi
penambahan huruf kah? Ataupun perubahan dalam harokat? Jawabannya tidak ada. Sama. Ya, sama. Ya, cuman ada penambahan sedikit di akhirnya. Inilah sebagai pembeda nantinya untuk kepada muzakkar salim, yaitu ditambahkan huruf alif dan ta mazidatain. Ya, sebagai bentuk tambahan dia di situ, ya. Teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ini juga yang disebutkan oleh Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksar fil jarri wa fin nasbi ma'a. Ya. Itulah yang disebutkan oleh Ibnu Malik dalam Alfiyah beliau. Baik. Teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ya. Ini jamak muannats salim. Ya, kemudian kita masuk kepada pembahasan terakhir kita, ya, yaitu pada fiil mudhari. Ya, sebenarnya fiil mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan apapun, ya, itu terbagi menjadi dua. Tapi qadarullahu masyafa'al, ya, terluput dari ana untuk membuat yang kedua. Jadi insya Allah di pertemuan selanjutnya, ya insya Allah semoga Allah mengingatkan ana, akan kita tambahkan yang kurang itu. Ya. Jadi dari hal ini fi'il mudhari terbagi menjadi dua. Ini anak kasih gambaran sedikit saja. Ya, jadi untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya akan kita ulangi khusus fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Fi'il mudhari dari segi bangunannya terbagi menjadi dua. Yang pertama fi'il sahih, yang kedua fi'il mu'tal. Ya. Fi'il sahih, apa yang dimaksud dengan fi'il sahih? Yaitu fi'il yang mana huruf-hurufnya tidak memiliki huruf illah. Apa itu huruf illah? Kalau dikatakan huruf sakit gitu ya, huruf sakit. Apa-apa saja hurufnya? Yaitu kalau teman-teman sekalian pernah belajar tajwid, yaitu pada huruf mad ya. Ya. Alif, kemudian waw dan ya, atau bisa kita singkat huruf ilah itu ayu, ya, alif, ya dan waw. Itu dah huruf ilah. Jadi kalau kita sudah mengetahui pengertian dari fi'il sahih, maka kita juga tahu pengertian dari fi'il mu'tal. Apa itu? Yaitu fi'il yang mana huruf di dalamnya ataupun tersusun dari huruf-huruf yang mengandung, ya, salah satu ataupun dua dari hurufnya itu ada huruf illah. Karena fiil itu pada dasarnya tersusun dari 3 huruf. Pada dasarnya, ya. Pada dasarnya terdiri dari 3 huruf. Jadi huruf illahnya pada fiil mu'tal bisa saja 1 dan bisa saja 2. Mungkin 3? Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Tapi wallahu taala alam, ya, sejauh ini ana belum pernah tahu ada fiil yang mana ketiga-tiganya itu huruf illah semua. Ya, ketiga-tiganya. Ya, yang ana dapati 2 maksimal. Ya, tapi wallahu alam, mungkin teman-teman yang nantinya mendapatkan hal tersebut bisa kabari kana, ya, sebagai bentuk amanat ilmiah. Ya, sebagai amanat ilmiah. Ya, bisa saja ini bisa menambah pengetahuan baru untuk kita. Ya. Itu tadi secara singkat fiil terbagi menjadi 2, ada sahih dan ada mu'tal. Tapi pada kali ini kita membahas tentang sahih, bukan kepada fiil mu'tal, ya. Karena contoh-contohnya dan pengertiannya kita siapkan untuk fiil sahih saja pada kesempatan kali ini. Qadarullah masyafal, ini terluput untuk ana. Hukumnya rafa dengan dhammah. Ya, untuk fi'il sahih rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah dan jazam dengan sukun. Nah, perhatikan. Kalau sebelumnya 3 pembahasan sebelumnya itu khafat, maka pembahasan ini dia dengan jazam. Kenapa? Karena dia fi'il. Ya, karena dia fi'il. Ingat kaidah yang telah kita sebutkan bahwasanya untuk fi'il hanya menerima 3. Rafa, nasab, dan jazm.
wala khafdha fiha, kata Ibnu Ajurrum, dan tidak menerima khafat. Ya, jadi kita harus ingat itu, kaidah besar yang disebutkan Ibnu Ajurrum. Nah, itu kaidah yang masya Allah sangat luar biasa itu kaidah itu. Kita ingat, itu dia. Jadi dia rafa, nasab, dan jazm. Itu untuk fi'il. Otomatis seperti itu. Ya. Rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, dan jazm dengan sukun. Ini untuk fi'il sahih. Ya, ini untuk fi'il sahih. Adapun nanti untuk fi'il mu'tal, itu pembahasannya lain lagi dari segi hukumnya. Ya, karena berbeda. Ya. Rafa'nya sama. Ya, ada nanti yang berbeda dia. Ya. Bagaimana caranya itu nanti di pertemuan selanjutnya. Kita contohkan di sini fiilnya adalah yaghfiru. Ya, di sini kita bahas fiil mudhari, ya. Karena fiil di pertemuan pertama kita jelaskan ada fiil madhi, ada fiil mudhari, dan ada fiil amr, ya. Tapi pembahasan lebih spesifik mengenai ketiga jenis ini ada di pertemuan kelima atau keberapa gitulah, nanti insya Allah itu ada pembahasannya sendiri yang disebutkan secara khusus oleh Ibnu Ajurrum, ya rahimahullahu taala. Ya, jadi kita di sini pakai yaghfiru. Ya, yaghfiru. Kita lihat rafa dengan dhammah karena jelas dia, ya yaghfiru. Ya, ra-nya berbaris dhammah, ya ru, ya. Jadi yaghfiru fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah. Kalau yang muqaddarah ada enggak? Ada jawabannya. Itu nanti, ya, nanti bukan di sini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedua, lan yaghfira. Nah, yang sebelumnya yaghfiru, ra-nya dhammah sekarang menjadi fathah. Nah, ini dia nasab, ya. Jadi yaghfira fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah. Ya, al-fathah az-zahirah. Nah, kemudian yang terakhir lam, ya, yaghfir. Lam yaghfir, ya. Dari hal ini dia sukun. Nah, berarti ini jazm. Kayak mana dia? Kita katakan yaghfir fi'lun mudhari'un majzumun. Ya, dia majzum. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya, wa alamatu jazmihi as-sukun, sebagaimana yang telah kita sebutkan, jazm dengan sukun. Jadi tanda jazmnya adalah sukun, ya. Inilah keempat pembahasan mengenai mu'rab dengan harokat, ya. Teman-teman sekalian, ingat harokat itu adalah tanda asli dari sebuah i'rab. Jangan dilupakan di pembahasan kedua. Ya, di pembahasan kedua, tanda asli dari sebuah i'rab itu adalah harokat. Maka selain daripada itu adalah niyabah atau pengganti dari harokat tersebut. Ya, yang mana nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, di pertemuan keempat. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.